terus merubah pola pikir kami. Terima kasih kami memberikan perhatian kami, pendengaran kami, bahkan kami membuka hidup kami dan hati kami untuk firman Tuhan. Supaya firman itu bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami siap belajar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sudah. Ya, puji Tuhan saudara, kita bersyukur sore ini kita kembali boleh datang memberikan waktu untuk belajar firman Tuhan. Saudara, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan sama-sama ucapkan dulu Matius pasal 7 ayat yang ke-21. Matius 7 ayat 21 yang ada ya menjadi tema sepanjang tahun. Ya, Matius 7 ayat 21. Sudah siap? Kita ucapkan dulu ya, Matius 7 ayat 21. 2, 3. Matius 7 ayat 21. Iya, puji Tuhan. Kita bersama-sama berdiri, angkat Alkitab kita. Kita mau ucapkan lagi dengan sungguh-sungguh ya. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Ya, puji Tuhan saudara. Sore ini kita akan belajar firman Tuhan, sifat yang berkualitas. Sifat yang berkualitas. Oh, saya. Yuk, saudara. Dari apa yang sudah kita pelajari, saudara, ketika kita mau menuju sorga, maka kita sudah belajar bahwa kita harus memiliki perubahan sikap. Ya, perubahan sikap itu perlu kita miliki, sebab saudara, kita harus memiliki sikap yang benar dalam menghadapi keadaan hari-hari ini. Ya, di mana kita tahu firman Tuhan sudah memberitahu atau sudah kita pelajari bahwa hari-hari akhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus, cara hidup manusia yang ada itu seperti hidup pada zaman Nuh dan zaman Lot. Dan kita harus memiliki sikap ya yang berubah dalam menghadapi keadaan hari-hari ini. Jadi kita harus berani bersikap seperti Nuh yang kita tahu walaupun dia hidup di tengah keadaan seperti itu ya, tetapi dia menolak cara hidup orang-orang waktu itu. Nah, kita pun harus memiliki sikap yang berani menolak. Ya, berani menolak apa yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman ini atau kehidupan orang-orang zaman ini, kita harus tidak seperti mereka. Nah, itu ya sikap yang harus kita miliki. Jadi kita harus memiliki perubahan sikap. Lalu kita juga sudah belajar saudara bahwa bukan hanya perubahan sikap. Ketika kita berubah sikap kita, maka kita juga harus memiliki prestasi di dalam Tuhan. Atau apa yang sudah kita lakukan, ya, perbuatan apa yang sudah kita lakukan di dalam Tuhan. Ya, sebab kita juga sama-sama tahu bahwa Tuhan menghargai prestasi saudara dan itu dicatat sampai kekekalan. Ya, jadi kita selain memiliki perubahan sikap, kita juga harus memiliki prestasi di dalam Tuhan. Ya, kita juga sudah tahu bahwa prestasi yang ada itu dicatat baik atau buruk perbuatan kita selama kita hidup, dan firman Tuhan sudah berkata pada akhir di mana kita menghadap Tuhan, saudara dan saya harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kita peroleh, yang sudah kita perbuat selama kita hidup. Nah, kemudian kita mau belajar ya, selain kita sudah memiliki perubahan sikap kemudian prestasi, maka sore ini kita mau belajar sifat yang berkualitas ini juga harus kita miliki. Saudara, dari bahasa Indonesia kamus besar, maka sifat itu mempunyai arti dasar atau watak seseorang sejak lahir. Jadi sifat itu dasar atau watak seseorang sejak lahir. Dengan kata lain, sifat itu kita miliki
ketika kita lahir di dunia, ya. Jadi watak atau sifat atau kebiasaan dari setiap manusia itu ada ketika dia lahir. Makanya saudara, ada orang yang berkata, sifatnya, wataknya, ya kebiasaannya kayak papanya. Iya kan? Terbawa. Ya. Kemudian ada juga yang sifatnya, wataknya, kebiasaannya kayak mamanya. Nah, saudara, memang itu dibawa atau dimiliki oleh setiap manusia ketika dia dilahirkan di dunia. Nah, jadi kita lihat sifat itu dasar atau watak kebiasaan seseorang yang ada di dalam hidupnya dan dimiliki ketika dia dilahirkan. Kemudian kita mau lihat dulu kualitas, ya. Kualitas ini saudara ternyata berbicara tentang tingkat baik dan buruk sesuatu. Kalau saudara membeli barang, ya, yang kualitasnya nomor 1, pasti baik barangnya. Ya, tapi kalau saudara membeli barang, istilahnya ada yang KW2, ya, atau mungkin malah itu sisa ekspor, ya, jadi afkiran. Nah, saudara, tentu saja saudara kualitasnya beda, ya, kualitasnya beda dengan yang kualitas nomor 1 atau yang super. Nah, jadi saudara, kita harus memiliki sifat dan kualitas yang berkualitas ini, ya, sifat yang berkualitas. Jadi kita sudah tahu sifat itu watak, karakter, kebiasaan seseorang itu ada sejak lahir, dimiliki oleh orang itu. Kemudian kualitas itu tingkat baik dan buruk sesuatu. Nah, sekarang saudara kita mau maju. Ya saudara, ada orang yang memiliki pendapat begini. Aku ini sifatnya ya sudah begini. Aku ini keadaanku ya sudah begini. Atau kebiasaanku, karakterku, watakku ini sudah begini. Saudara, ini di hadapan Tuhan tidak boleh. Ya, atau tidak bisa. Kita memang mempunyai sifat dasar, kebiasaan, watak yang tidak akan hilang. Nanti saya akan ajak saudara lihat. Tapi saudara, jangan kita berpikir bahwa aku ini ya sudah begini. Orang yang berkata seperti itu biasanya orang itu enggak mau berubah. Iya kan? Enggak mau berubah. Saya tadi katakan bahwa sifat dasar, watak, kebiasaan yang dimiliki oleh setiap kita itu memang tidak akan pernah hilang sama sekali. Ya. Nah, saudara, kalau memang kita punya kebiasaan seperti itu, saudara, nanti saya akan ajak saudara lihat. Kebiasaan, sifat dasar, watak yang kita miliki, ya saudara, karakter yang kita miliki itu harus menjadi sifat, kebiasaan, karakter, watak yang berkualitas. Nah, itu yang Tuhan mau tentunya dari hidup kita. Kita nggak boleh mempunyai sifat, kebiasaan, watak atau karakter yang kita bawa sejak lahir, kemudian kita berkata aku nggak bisa berubah karena aku sudah seperti ini. Itu sekali lagi tidak diingini oleh Tuhan. Nah, sekarang saya ingin ajak saudara, ya, sifat atau watak seseorang tidak bisa hilang. Saya akan ajak saudara lihat contoh yang ada di Alkitab. Ya, tadi saya sudah berulang kali katakan memang sifat atau watak seseorang sejak dia lahir yang dimilikinya itu tidak bisa hilang sama sekali. Nah, saudara, kita buka Galatia pasal 1. Ayo, kita akan lihat ya dari firman Tuhan. Galatia pasalnya yang pertama. Galatia pasal 1. Saudara, firman Tuhan saya akan bacakan buat saudara ya. Galatia pasal 1. Ayat 6 saya akan baca buat saudara.
Ya, nanti kita lihat secara berlanjut ayat 7, 8, 9 ya. Ayat 6. Firman Tuhan demikian. Galatia 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ya, saudara. Nah, saudara, yang mengucapkan ini, yang berkata ini adalah Paulus. Paulus, kalau kita baca latar belakangnya di Kisah Para Rasul, ya kita bisa lihat seperti apa Rasul Paulus itu. Ya, orang yang model apa, sifatnya seperti apa, karakter kebiasaannya seperti apa. Kita semua tahu bahwa Paulus ini adalah orang yang memiliki sifat, watak, kebiasaan, karakter yang sangat keras. Dia tegas sekali. Ketika dia masih menjadi orang Farisi, ya, pengikut golongan Farisi, kita lihat dalam Kisah Para Rasul, dia meminta surat kuasa dari pemimpin Farisi waktu itu untuk pergi mencari orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Ya, pengikut Tuhan Yesus dicari dari desa ke desa, dari kota ke kota dengan tujuan membela Yahweh atau Yehova. Dia ingin membela Tuhan yang dia kenal lewat ajaran orang-orang Farisi. Dan kita sama-sama mengerti salah satu korban daripada Rasul Paulus adalah Stefanus. Stefanus, saudara, dia adalah orang yang takut Tuhan. Dia orang yang percaya Tuhan Yesus dan jalan hidupnya seperti jalan hidup Tuhan Yesus. Dia ditangkap. Dan kita lihat, saudara, dia ditangkap cuma karena berbeda ajaran. Ya, berbeda pemahaman dalam hal keselamatan. Kemudian berbeda dalam hal percaya kepada Tuhan. Stefanus percaya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan. Tapi Paulus waktu itu sebelum dia jadi rasul, dia tidak percaya Tuhan Yesus itu Tuhan. Nah, kita lihat Stefanus ditangkap karena beda pengertian, beda pemahaman, beda kepercayaannya terhadap Tuhan yang disembah. Dia ditangkap, saudara. Alkitab tidak menulis dengan jelas apakah waktu Stefanus ditangkap, diadili atau tidak ditulis dengan jelas. Tapi yang kita tahu ketika Stefanus sudah ditangkap, saudara, ya, dia dibawa ke latar atau keluar halaman daripada bait Allah. Dan saudara, di situ ada orang yang bernama Saulus sebelum dia diganti namanya jadi Paulus, berdiri. Ya, saya tidak tahu gayanya si Saulus itu berdiri apakah sambil malang keri, ya, malang keri ini kecak pinggang, ataukah dia sendakep. Biasanya kan orang-orang yang punya kuasa berdirinya, saudara tahu sendiri dah ya, gayanya atau dengan pasang gaya ya. Saudara, Saulus ini berdiri melihat Stefanus yang sudah dijatuhi hukum rajam atau ditimpuki dengan batu sampai mati. Dan saudara, kita lihat pakaian daripada Stefanus pun dilepas, ditaruh di depan kaki Saulus. Saulus yang memerintahkan bunuh orang ini. Kita lihat si Saulus ini orang yang keras. Orang yang begitu luar biasa membela Tuhan yang dia percaya, yang dia sembah, yang dia tahu namanya Yahweh atau Yehova. Nah, saudara, setelah dia ditangkap oleh Tuhan Yesus yang kita tahu,
Tuhan Yesus bertemu dengan dia secara pribadi. Memang Tuhan Yesus mau pakai Saulus karena Tuhan lihat ini orang berpotensi. Ini orang adalah orang yang luar biasa. Makanya saudara, singkat cerita, setelah dia ditemui oleh Tuhan Yesus, sementara dia berjalan menuju ke Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, yang menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan, untuk ditangkap, kalau perlu dibunuh. Saudara, setelah dia menjadi Paulus, jadi rasul yang diutus oleh Tuhan secara langsung. Ayat ini saudara dikatakan dari Galati 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Jadi saudara, ketika Paulus pergi ke Galatia, di mana dia menyampaikan kabar keselamatan, berita Injil itu tentang Tuhan Yesus. Saudara, ternyata jemaat Galatia itu saat dia kunjungi lagi sedang goyah imannya. Mereka sedang bimbang. Saya coba cari tahu kenapa kok Rasul Paulus ini marah. Ternyata saudara, orang-orang Galatia ini digoncangkan imannya oleh pengajaran yang lama. Yaitu pengajaran orang-orang Farisi, pengajaran agama Yahudi yang mengajarkan bahwa keselamatan bisa diterima dari berbuat baik. Saudara, keselamatan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi kita dibenarkan oleh perbuatan baik kita. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Itu juga yang kita belajar, bahwa keselamatan tidak ada di luar Tuhan Yesus, cuma ada di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi perbuatan baik kita itu yang membawa kita dibenarkan atau tidak. Sesudah selamat kita harus berbuat baik. Nah saudara, kita lihat ayat yang ke-7. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ya saudara, jadi Rasul Paulus ini begitu marah sekali. Dia gusar, dia tidak suka dengan apa yang dihadapi oleh jemaat yang ada di Galatia. Sekali lagi saudara, lalu dia katakan di dalam ayat yang ke-8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ayat 9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami terima, terkutuklah dia. Berulang kali Rasul Paulus berkata, terkutuklah orang yang mengajarkan Injil yang beda dengan yang diajarkan oleh Rasul Paulus, dengan rasul-rasul lain, yang mengajarkan bahwa keselamatan itu oleh karena perbuatan baik. Itu tidak benar. Keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus lewat salib, kematian di Golgota, menebus dosa semua umat manusia. Nah itu keselamatan. Yang kita tahu bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Kemudian perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Tapi ketika kita sudah diselamatkan, kita harus memiliki perbuatan baik yang bisa membenarkan kita di hadapan Tuhan. Nah saudara, jadi perbuatan baik kita ini menentukan kita dibenarkan atau tidak. Kita lihat Rasul Paulus orang yang keras, orang yang memiliki watak yang begitu strength saudara. Dia tidak pernah kompromi. Makanya saudara, di dalam kisah ini Galati 1 ayat 6-9 dia sampai bilang, terkutuklah orang yang memberitakan Injil yang berbeda dengan yang kami beritakan. Sampai dia bilang, walaupun itu seorang malaikat turun dari sorga memberitakan Injil yang berbeda dengan yang kami beritakan, terkutuklah. Kita lihat, saya tadi katakan bahwa sifat dasar watak seseorang
ya, kebiasaan, karakter seseorang yang dimiliki ketika dia dilahirkan di dunia itu tidak akan pernah bisa hilang. Tetapi kita lihat Rasul Paulus memiliki sifat yang berkualitas, ya. Dia pakai wataknya, sifatnya, karakter kebiasaannya yang keras itu, yang begitu tidak ada kompromi untuk membela Injil. Nah, saudara, jadi kita harus ngerti, ya. Kita enggak bisa ngomong, aku ya sudah gini, aku ya begini ini enggak bisa berubah. Bisa, tetap begitu, tetapi berubah untuk menjadi atau memiliki sifat yang berkualitas. Jangan yang suka ngomel, ya, tetap aja ngomel, ya. Yang suka ngomongin orang, tetap aja suka ngomongin orang. Coba yang suka ngomongin orang pakai untuk jadi suka memberitakan Injil, kan jadi baik, ya kan? Ya, coba kalau kita yang suka ngomongin orang lain, itu kan dosa, salah. Ketika kita bertemu Tuhan Yesus, kita meneladani hidupnya Tuhan Yesus, maka saudara yang suka ngomong ini, omongin Tuhan Yesus itu siapa, kita ceritakan seperti apa dia, lalu kita memberitahu yang benar itu seperti. Nah, jadi kan bermanfaat sifat kita yang memang kita miliki. Ya. Kita lihat saudara, sifat dasar itu tidak akan hilang. Tidak akan hilang, tetapi kita pakai menjadi sifat yang berkualitas. Ya, saudara, ingat, jadikan sifat kita jadi yang berkualitas di hadapan Tuhan. Itu yang kita lihat, yang Tuhan mau kita miliki. Nah, saudara, saya ingin ajak satu peristiwa lagi. Ya, masih dari dalam Galatia. Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14, saya akan baca mulai ayat 11. Saudara catat aja, Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14. Ya, Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14. Saya akan bacakan buat saudara. Saudara ikuti ya dari apa yang saya baca. Demikian firman Tuhan, Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menantangnya sebab ia salah. Mestinya berterus terang ini ya. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tapi setelah mereka datang, maksudnya kalangan atau kelompok Yakobus, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi pun yang lain pun ikut ya, turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Saudara, kita lihat kisah ini saudara terjadi di Antiokhia ya. Kefas ini adalah Petrus. Ketika di Antiokhia Petrus duduk makan sehidangan dengan orang-orang yang tidak bersunat. Kalau dipakai kata orang-orang tidak bersunat berarti orang di luar Israel. Karena bangsa Israel disunat pada hari ke-8. Ya, anak lahir hari ke-8 disunat sebagai tanda bahwa mereka adalah keturunan Israel. Nah, saudara, itu sunat jasmani. Nah, kita lihat Kefas, Petrus, waktu dia di Antiokhia, dia duduk makan sehidangan dengan orang-orang yang bukan keturunan Israel. Ya. Tetapi saudara, dikatakan ketika rombongan Yakobus datang ke tempat yang sama, di mana Kefas atau Petrus ini sedang makan. Petrus lihat, aduh, ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Israel.
Saudara, Petrus ini lalu mengundurkan diri. Ya. Atau dia berdiri, dia meninggalkan meja makan di mana dia sedang duduk makan dengan orang non-Yahudi, bukan keturunan Israel. Mengundurkan diri. Karena takut apa? Dilihat oleh golongan Yakobus atau kelompok yang bersama-sama Yakobus yang adalah orang-orang Yahudi. Dan saudara, kita lihat perbuatan Petrus ini membuat orang-orang Yahudi yang waktu itu juga sedang duduk makan ikut berdiri. Lalu meninggalkan meja yang ada. Mereka mengundurkan diri dari kelompok yang sedang makan itu. Dan saudara, Alkitab menulis Barnabas. Saudara, Barnabas ini penginjil. Ya, dia salah seorang penginjil yang kita bisa baca. Pernah pergi menginjil bersama dengan Paulus. Saudara, kita lihat Barnabas pun sampai terseret dikatakan. Terbawa oleh kelakuan Petrus yang mundur dari kelompok orang-orang bukan Yahudi yang sedang makan bersama mereka. Saudara, ayat yang ke-14, saudara, Paulus berkata apa? Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Saudara, kita lihat ketika Paulus melihat Petrus munafik. Nah, ya saudara, munafik. Petrus takut dikatain oleh orang-orang Yahudi yang datang bersama dengan Yakobus, kelompok Yakobus. Petrus takut ya dicela. Makanya saudara, Petrus akhirnya berbuat munafik. Munafik itu orang bermuka dua. Ya. Munafik itu orang yang isu sore berubah. Isu tempe sore dele, atau sore tempe isu dele, terserah saudara mau pakai istilah apa. Pokoknya isu sore itu pagi sore itu berubah-berubah. Nah, saudara, kita lihat Paulus, tadi kita lihat peristiwa orang-orang atau jemaat Galatia yang goncang imannya karena ada ajaran yang lain yang membuat mereka tidak percaya lagi dengan Injil yang benar yang disampaikan oleh Rasul Paulus dengan rasul-rasul yang lain yang mengajar mereka bahwa keselamatan itu ada di dalam nama Tuhan Yesus dan berbuat baik itu membawa kita dibenarkan atau tidak di hadapan Tuhan. Nah, saudara, kita lihat jemaat di Galati ditegur. Sampai-sampai Paulus ngomong kalau ada malaikat sekalipun dari sorga yang turun mengajarkan Injil lain, terkutuklah dia. Dengan Petrus, saudara, kita tahu Petrus ini rasul, murid Tuhan Yesus, murid inti, ya. Tapi saudara, ketika Paulus ngelihat Petrus munafik, dia tegur terang-terangan. Bagaimana kamu dapat menyelamatkan orang-orang lain kalau kamu bersifat munafik? Kalau kelakuanmu munafik. Saudara, kita lihat Paulus tetap keras, tapi dia pakai untuk yang berkualitas. Sifatnya dia pakai untuk yang berkualitas. Nah, sekarang saudara, kita seperti apa? Sifat kita seperti apa? Ya. Kita punya sifat yang berbeda-beda. Kita punya sifat dasar, bawaan sejak lahir, watak, ya, karakter yang ada di dalam hidup kita. Saudara, ayo kita jadikan sifat kita ini yang berkualitas. Ya. Seperti Rasul Paulus, dia bela Injil. Dia berani berkata, terkutuklah orang yang mengajarkan Injil yang lain.
terhadap Kefas, terhadap Petrus. Dia berani katakan, kalau kamu hidup munafik seperti itu, kamu tidak bisa jadi berkat. Kamu tidak bisa menyelamatkan orang lain. Saudara, ayo. Sifat dasar kita tidak akan pernah hilang. Ya, tapi ayo kita miliki sifat dasar yang ada menjadi sifat dasar yang berkualitas. Tentu saja saudara, kita harus belajar apa yang ada di dalam hidupnya Tuhan Yesus, ya. Karena Tuhan Yesus walaupun dia Allah, dia menjadi manusia, dia memberi teladan pada kita. Ini loh sifat manusia yang harus saudara dan saya teladani. Ya. Jadi sifat dasar kita tidak akan hilang, tapi marilah kita sudah lihat sifat dasar itu kita bisa rubah menjadi yang berkualitas, yang berguna, yang memuliakan nama Tuhan kita Yesus. Ya, ayo saudara. Ayo ya. Kita tidak bisa terus bertahan dengan sifat dasar kita yang jelek, ya. Yang terus kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Tapi marilah, kalau kita mau sampai sorga, kalau kita punya tujuan ke sorga, kita harus memiliki perubahan sikap. Kemudian kita harus memiliki prestasi yang berguna di hadapan Tuhan, atau yang dicatat oleh Tuhan yang baik. Dan ayo kita juga mau memiliki sifat yang berkualitas, yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Kita mau jadi seperti Tuhan Yesus di dalam hidup ini. Kita mau terus meneladani hidupnya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Supaya kita juga boleh terus belajar. Ya. Selama masih ada kesempatan di sisa umur hidup kita. Kita mau terus memperjuangkan ya, hidup ini menuju sorga. Tuhan berkati. Haleluya. Mari pemain musik.